Salam hormat kepada para tetua dan seluruh kultivator yang menapaki jalan Dao di channel ini. Mohon dukungan untuk menekan like, share, serta subscribe channel ini agar aliran konten kultivasi tidak terputus. Tanpa berlama-lama, mari kita buka gulungan takdir dan mulai pembahasannya. Kisah ini berawal dari seorang pemuda yang dikenal dengan nama panggilan Taiju, meskipun nama aslinya adalah Wang Lin. Julukan tersebut diberikan keluarganya karena kekhawatiran akan kesehatannya yang rapuh saat kecil, mengikuti sebuah tradisi lokal agar anak tersebut dapat bertahan hidup. Taiju berasal dari keluarga Wang, sebuah klan besar yang dikenal sebagai pengrajin kayu terampil dan memiliki usaha yang mapan. Ayah Taiju adalah putra kedua dari keluarga besar tersebut yang lahir dari seorang selir. Karena statusnya yang tidak mewarisi garis utama, ayahnya memilih untuk meninggalkan rumah besar dan menetap di desa ini. Meskipun demikian, keahlian ayahnya sebagai tukang kayu membuat kehidupan keluarga mereka cukup berkecukupan dan dihormati oleh warga desa. Sejak kecil, Taiju menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan ketertarikan mendalam pada buku-buku serta pemikiran filosofis, berbeda dengan anak-anak seusianya yang lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di ladang. Kecerdasannya membuatnya dianggap sebagai anak ajaib oleh warga desa dan menjadi sumber kebanggaan serta kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Namun, semakin banyak ia membaca, semakin besar pula rasa hausnya akan keinginan untuk melihat dunia di luar desa yang sempit itu. Suatu hari, kedatangan paman keempat, seorang pria paruh baya yang berpengaruh dan sukses dari keluarga besar Wang, membawa perubahan besar bagi keluarga kecil ini. Kedatangannya disambut gembira, dan paman keempat memberikan hadiah berupa buku-buku bacaan bagi Taiju. Di tengah percakapan hangat, paman keempat mengungkapkan sebuah informasi yang mengguncang hati keluarga tersebut. Sekte Hengyu, sebuah sekte praktisi abadi yang terkenal, sedang membuka penerimaan murid baru. Keluarga besar Wang memiliki 3 kuota rekomendasi, dan paman keempat memutuskan untuk memberikan 1 kuota berharga itu kepada Taiju, mengalahkan hak anaknya sendiri karena yakin pada kecerdasan keponakannya. Konsep keabadian, yang merupakan kemampuan untuk terbang di langit dan hal-hal di luar nalar manusia biasa, awalnya membingungkan Taiju. Namun, melihat harapan besar dan rasa syukur yang tak terhingga dari orang tuanya kepada paman keempat, Taiju menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah nasibnya dan membuktikan diri. Ia pun bersumpah untuk membalas kebaikan pamannya dan membuat orang tuanya bangga. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa, mengubah sikap warga yang kini memandang keluarga tersebut dengan rasa kagum dan iri. Kebahagiaan ayah Taiju meluap hingga ia memutuskan untuk mengadakan perayaan besar guna mengundang seluruh kerabat dari keluarga besar Wang, sebagai wujud kebanggaan atas capaian putranya. Dalam pesta meriah tersebut, berbagai ucapan selamat mengalir. Namun hadir pula ketegungan saat Wang Zhuo, putra dari kakak ayah Taiju, datang bersama ayahnya. Wang Zhuo, seorang pemuda yang tampan namun angkuh, menatap Taiju dengan rasa rendah diri dan menyindir bahwa hanya orang-orang berbakat istimewa yang dapat diterima di sekte abadi, menganggap Taiju hanyalah orang desa bodoh yang tidak akan lolos seleksi. Meskipun ayah Wang Zhuo berusaha tersenyum dan bersikap sopan, tatapan mereka tetap menunjukkan rasa tidak percaya. Tidak ingin kalah, ayah Taiju membela putranya dengan mantap, dan Taiju sendiri menyimpan tekad baja di dalam hatinya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu lolos seleksi dan menjadi murid sekte Hengyu. Hal ini membuatnya semakin termotivasi untuk tidak mempermalukan keluarganya. Kini, saatnya bagi Taiju untuk berangkat meninggalkan rumah. Paman keempat tiba menjemputnya dengan tergesa-gesa, mengingat jadwal pemilihan murid yang semakin dekat. Suasana haru menyelimuti momen perpisahan di pintu gerbang desa. Ibunya, dengan mata berkaca-kaca, menyerahkan bingkisan berisi pakaian baru dan makanan kesukaan Taiju, berpesan agar ia berhati-hati dan bersabar di dunia luar. Ayahnya, meskipun berusaha menahan emosi, tidak dapat menyembunyikan rasa cemas dan harapan bercampur adu dalam tatapannya.
Dengan kereta kuda yang membawanya menjauh, Taiju meninggalkan kampung halamannya untuk pertama kalinya, membawa beban harapan keluarga dan tekad bulat untuk meraih keabadian di sekte Hengyu.